Oh Pengesahannya iya, mana tuh? pengesahan. Kan ada Ayo, yang Oh, punya. oh pantesan kata aku kemarin ini dua Oh, pengesahan. udah lihat tuh nggak ayo. Iya udah diikutin, lihat Pak. kirain Itu kirain dua itu dua. keulang. Kan Oh dua ya sebelum Pak. Yang satu sebelum proposal. skripsi kan ada kayak rame nih. Ah, ah. Proposal nih kan sudah Oh, perbaiki nih. mm-mm. Itu udah disahkan belum? Oh, iya Mungkin kemarin lihat yang yang satu baru ini judulnya dua. proposal, yang satu judulnya skripsi. Oh, Pengesahan Ikutin ini proposal. aku, oh, kan aku Kalau bilang. mm-mm. yang pengesahan skripsi kan masih belum tanda tangan, Iya belum Pak. masih Ah, ah. blanko. Tapi kalau yang pengesahan proposal kan harus sudah ada. Oh, oke Karena kamu oke. udah melewati batas Iya, itu. kemarin lihat yang baru ini cuman nggak nanya kataku ini kok pengesahannya dua kirain baru ini salah masukin Pak. Ternyata Pengesahannya emang dua, harus dua ya, satu proposal, proposal, satu yang satu skripsi. skripsi. Oh iya, berarti nanti aku tambahin yang pengesahan proposalnya aku masukin lagi ya Pak. Soalnya ini aku udah bikinnya yang skripsi, udah aku ganti jadi yang skripsi. Ya kan tinggal copy aja. Satu ganti skripsi ganti proposal. Oh, oh iya. Duh, gimana cara Cuma beda ngopinya? itu doang topik. Yang Mau satu ngopiin? skripsi, yang satu proposal. Tinggal di copy aja. Hah? Tambah penguji, tambah pakai skripsi. Oh, langsung Ah, gitu kalau aja. yang skripsi tambah penguji utama. Yang Kalau yang per proposal kan cuma dua penguji. Oh iya. Iya. Nah, Oh, oh Ini iya. cuma diganti. kalau yang KTI sama ya, dua ya. Nah, berarti nggak ada perubahan ya. Tapi dia nggak ada sidang proposal dia. Dia langsung KTI dia nggak ada sempro ya. Ada yang ada sempronya ada empat doang ya. Sempro. Oh, macam. Nah, proposal sempro di itu singkatnya. Cuma masukin heading dulu. Berarti cuma kamu doang nggak ikut waktu Zoom. Ikut Pak. Nah, kenapa Oh nggak enggak, yang sekalian? pas bagian ini telat gitu joinnya Pak. Kayaknya gini. Iya nanti. Udah, Ini kayaknya. ntar aja udah lanjut. Ya. Ya, yuk. Share screen. Ah? Di Zoom. Share screen. Ya, oke, Oh, nanti share. kamu udah baik itu ya. Nah, terus yang Ya. apa lagi nih? Yang Sini. abstrak udah belum? Abstraknya udah Pak. Mana coba? Abstrak itu terdiri dari apa? Coba. Imrat apa Imrat? Hah? Imrat singkatannya apa Imrat? Imrat. I-nya apa? I-nya apa Pak? Introduction. Oh iya, kayak Introduction pesan itu pembahasannya pendahuluan gitu dari ya Pak ya, bahasa. pendahuluannya. Terus ada Ya. metode, M-nya metode, metode apa? Heeh. Metode metode sampai metode penelitiannya, penelitian. metode Metode penelitiannya. penelitian. Dan sebelum metode Oh, boleh ditambahkan M tujuan. oh sebelum M tambahin tujuan. Sebelum metode itu ada Oh, tujuan. Tujuan penuh. Tujuan penelitian kamu oh, itu apa? ini di sini aku udah masukin. Oh belum nih Pak. Nah, sebelum metode itu tujuan penelitian kamu itu apa? Terus Pak kan misalkan nanti ya aku masukin misalkan tujuan. Di Ya, sini tuh Pak, nanti aku lewat dari apa? Satu file gini nggak apa-apa, soalnya banyak nanti abstraknya Pak. kan 250 kata kan? Maksimal Oh, berapa kata tuh? Makanya misalnya ini aja udah penuh. kamu bikin itu kalimatnya supaya jangan lebih Jangan itu. banyak ya Di Pak, jangan sini lebih dari abstrak 250. itu di pedoman tuh 200 kata atau 250 kata? Hmm? Di halaman berapa? 250. Wah, apalagi 200 sampai tanya halaman gak iya. Bentar, Pak, coba. Oh ya, share screen yang barin. Share screen dulu. Yang mana sih ini Nih yang di barin? halaman 19 ya, maksimum itu 200 Share kata semuanya. dalam satu paragraf. Mana Pak? 200 Nih, kata. di halaman 19, Pedoman. abstrak itu maksimum 200 kata dalam satu paragraf. Oh, dalam satu Berarti kan paragraf. satu paragraf tuh nggak ada lagi aneh masuk-masuk situ tuh. Hmm, Ya, satu paragraf. 200 kata. Nih, Satu paragraf. jadi kan contohnya di mana? Tapi enggak ada contohnya. Iya, makanya, Pak. 5 paragraf. Kadang nggak konsisten. Nah, buka aja satu paragraf kan bisa berapa alinea ya? Oke. Ya, Ya itu dalam Pak. satu paragraf. Mm-mm. Ya, Itu 200 kata ya Pak ya. spacing satu Satu tunggal, tunggal pokoknya ininya 12. 12. Oke, Coba kamu cek tuh berapa kata udah tuh kamu blok. semuanya. Sama kata kunci Pak, dari kata Enggak kunci. lah. Oh enggak, dari ini aja. Blok, kamu udah direview jumlah katanya berapa. Jangan itu Sampai yang sini. yang atas doang mana bawahnya. Udah ini sampai Bawah yang namanya paragraf mana sih kamu nggak ngerti paragraf? Udah sampai DM.
Iya sampai ini Pak. Mana coba dari mana? Dari Dari mana? atas yang di bawah abstrak. Dari mana? Dari Bukan sini. dari abstraknya, dari paragraf itu loh, dari Di bawah abstrak. diabetes mellitus Diabetes untuk mellitus. DM. Oh, Nurjana. ininya. Itu Oh, Siti namanya Nurjana. paragraf itu dari situ. Oh, ya Pak. Ke Kamu sini lihat ya di Pak. review lihat itu berapa kata. Di review. Terus ke Lihat word count. ya ini. 296 ya Pak. Nah, melebihi. Iya, Nah, lebih kamu 96. edit ya, Iya Pak. Pak. maksimum 200 kata. Ya. Yang penting unsur abstrak itu tadi, Iya, pemeran, yang pendahuluannya, introduction, tujuannya, tujuan, metodenya, method, ya, hasil, result, ya, sama dan kesimpulan. conclusion. Iya. Oke Pak. Terus lanjut ini daftar isinya Pak. Daftar tabelnya, daftar gambar. Mana daftar kata tadi? Ini Pak. Kamu dibikin hanging ya, itu lihat kamu yang di tabel Satu-satu yang enam data satu pasien. itu loh. Nih, bawahnya samain Oh, nama hanging data. nggak? Hanging itu gantung di Enggak, bawah D. kota Jakartanya. Oh iya. Nah, Oh. samain nama data pasien. Dibikin Oh. hanging. Ini gimana caranya Mbak? Biar sama barisannya. Kamu atur di segitiga terbalik itu yang di ruler atas itu. Ini nih yang bawah ini. Di ruler atas itu. Oh. Tanya. Oh. Nah, itu ya kamu pakai bukunya. Siapa? Ya. Siapa? Kamu atur. Itu namanya hanging. Berarti yang ini juga ya, yang row juga ya? Sama yang daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, itu Iya. formatnya sama, hanging. Oh iya. Gitu ya Pak Daftar ya. isi mana coba? Hanging nggak kamu? Daftar isi. Ini Pak. Kalau saya sedikit kan. Iya, sedikit-sedikit. Daftar isi itu sampai heading 4 ya. Iya. Mana? Ini sih Pak udah kan? Enggak tuh. Oh, kurang ya Pak ya? Enggak heading 4 itu mana tuh? Nih misalnya kayak yang bagian Jadi 4 bab masuk. itu bab 2 tuh. Bab 2 itu kan ada 2A, 2B. Nah, 2A itu nanti bagi lagi 1, 2, 3, 4. Satunya itu tentang subjek penelitiannya. Ya, diabetesnya misalnya. Ya. Ya kan? Yang misalnya yang sebelumnya itu tentang apa misalnya tadi? Diabetes. Diabetes itu dari mungkin definisi, prevalensi, etiologi, diagnosis. Iya. Itu berarti 1A, 1B, Manifestasi 1C, klinis. 1D ya. ABCD-nya itu berarti heading 3. Oh, berarti nanti masuk ke ini juga ya Pak ya? Masuk ke daftar isi. Oh iya Pak. Enggak, ini aku nggak masuk kan. Bab 2 Ini mana nih. bab 2? Bab 2. Nah, bab 2 itu kan diabetes mellitus tuh, berarti kan topik kamu tema itu kan tentang DM. Nah, ABCD-nya itu A misalnya tentang definisi. Iya, B udah aku tentang udah buat itu. etiologi. Tapi berarti harus masuk ke daftar isinya ini Pak. Masuk. Oh iya. Terus yang kedua misalnya tentang variabel itunya, variabel bebasnya apa, variabel tingkatnya apa, Oh iya. ya kan? Atau variabel yang diukur apa saja tuh di situ. Iya kan, umur, jenis kelamin gitu ya Pak. Yang ketiga itu adalah relevansi antara variabel yang diuji. Iya Pak. Yang keempat itu adalah penelitian sejenis sebelumnya. Udah buat sih Pak, cuman emang belum masuk. Nah, itu Bisa kan masuk belum ke sini. Iya. itu kan. Iya Pak. Kayak begitu. Ya Pak. Nanti aku masukin. Berarti satu itu dua apa tuh? Dua, tiga apa? Tiganya itu yang korelasi antara HbA1c dan mikroalbumin. Relevansi dulu, relevansi. Kalau korelasi itu nanti udah uji hipotesis Oh, di bab 3. Mungkin berarti ini aku salah kalimatnya Pak. Maksud Iya, aku itu relevansi maksud. Kayak misalnya tadi si Rani relevansi antara Sama relevansi, RDW ya. dengan ferritin dengan serum air ya. Nah, itu relevansinya apa? Soalnya yang bar ini Sehingga juga namanya terkait korelasi bukan bar ini juga. dengan itu. Iya, kok korelasi. Itu relevansinya. Oh, berarti Mbak katanya relevansi ya, Iya, Pak ya? kalau Bukan di korelasi bab ya? Relevansi. Siapa? Relevansi ya Pak? Ya. Kalau Iya. di teoritis itu relevansi. Kalau korelasi itu udah Nanti Bab 3 ya? hipotesis bab 3. Mana sih? Korelasi lagi. iya Nanti aja saya nyamain. relevansi. Ya udah. Sebetulnya sih istilahnya tuh sama-sama Apa Pak hubungan. bedanya Pak?
sama-sama keterkaitan. Mm-mm. Cuman kalau relevansi itu teoritisnya, Oh, Iya. secara teoritis, kalau kelas itu hitungannya uji ya. hipotesisnya. Ya, berarti salah katanya ya, Pak. Artinya sama relevan. Mm-mm. Iya, makanya tadinya mikir sama, jadi kirain ya udah sama gitu namanya. Sama tapi peruntukannya beda. Iya, karena ini Sama mah seperti teoritisnya kamu, ya Pak ya. sama kamu peruntukan untuk antara hubungan untuk antara asosiasi dengan korelasi. Iya Pak. Kalau asosiasi itu peruntukannya untuk uji hubungan yang datanya kategori-kategori. Hmm. Kalau korelasi yang datanya numerik-numerik. Nah, itu. Nggak semuanya dipukul rata hubungan gitu Iya. loh. Sebenarnya maknanya mau sama ya Pak, cuman Ya, beda tapi gitu. peruntukannya Penggunaannya. berbeda. Iya. Terus ini daftar lain-lain. Nggak ada. Berarti yang lainnya sama semua ya? Ini Pak. Ini juga ya, Tapi KP juga sama ya? saya udah kecetak lagi Pak. Hah? Udah dikumpulin. Nggak apa-apa, nanti tinggal diomongin aja secara lisan. Ini relevansi ya. Ini daftar suka ngeblank Pak, bentar ya Pak. Penyakitan ini Pak. Nah, ini udah aku sesuaiin abjad ya Pak ya. Udah berdasarkan abjad. Daftar simbol. Rani yang revisi terakhir proposal belum masuk ke SSD ya? Belum Pak. SSD. Yang punya Bapak. G Drive, G Drive. Nah, nanti Baru ke G SSD di bawah. Ini daftar singkatannya Pak. Ini singkatannya, Ya. oke. Ya, pokoknya ada di tulisan kamu ya. Iya. Nah, Terus ini. nanti dibikin sortir ya, disortir ya, alfabetis ya. Iya udah Bisa, tadi kan? Pak, udah. Tadi udah Oke. berabsen. Oke, Terus ini daftar lampirannya. Lampirannya apa aja kemarin? Ayo coba lihat. Ini lampirannya belum aku masukin semua Pak. Karena kan kayak ini sih ada surat pernyataan keaslian tulisan, lembar persetujuan Ya dosen dibuat pembimbing. itunya aja dulu. Blanknya kayak begini. Nanti kan tinggal Oh iya. di-scan kan. Ada agenda bimbingan, surat penetapan pembimbing dan penguji skripsi, surat permohonan kerja etik. Dokumentasi penelitian mana? Ini yang output data SPSS. Beda. Oh, Dokumentasi penelitian oh, kayak oh kamu ini datanya udah aku ada bukti foto print ini. Pak, Itu cuman lampiran 9 iya. berarti. Oh ini data ini rekapitulasi data penelitian. Itu rekonsiliasi itu Ini kalau yang- dokumentasi itu kayak kamu Pak, aku dipoto gitu. ngambil itu Oh, belum, data Pak. di bagian Iya, apa. udah ada fotonya belum Kayak ada disitu. kalimat tuh kamu melakukan pemeriksaan apa, itu Oh. dokumentasi. Hmm. Foto atau video. Ya lihat kayak yang Mbak ini bisa kayak dipoto kayak lagi gini aja gitu ya Pak ya. Ya, yang penting dia ada apa Kan ya? aku udah ibarat masukin itu, kan? Iya, ada udah kegiatan foto belum yang dia dimasukin. mengambil data, Iya. kemudian dia misalkan Ah. melakukan validasi data, misalnya dia butuh tanda tangan yang validasi data nih, menyalin dari rekaman di pasien. Jadi kayak di foto gitu ya Pak ya. Foto di tanda tangan validasi. Jadi pihak yang berang itu ada. Nanti siang ya Pak ya Itu masuk berarti kerja. di lampiran 9 itu ya. Iya. Dokumentasi tambahin tuh dokumentasinya. Nanti bikin ininya sama seperti bikin daftar tabel daftar gambar Iya, ya. udah Pak. Ini Oke. sebenarnya pakai itu insert caption. Sementara pakai Ya. caption ya. Oke. Oke, ini pendahuluannya Pak. Nah, ingat tuh berapa spasi 4. antara bab ke subbab? 4. Itu kan berapa tuh? Ini kejauhan ya 4 Pak itu ya. 2 kali enter. 2 kali Coba. 2 spasi ya. 2 kali 2 spasi berarti berapa? 4 kan? Nah, itu berapa tuh coba? Kamu ngeceknya di bab satunya sama di itunya tuh berapa spasi tuh? Harusnya kan 2 spasi. Tinggal di enter 2 kali. 2 kali 2 kan Pak. Spasinya berapa? Ini 2. 2, Nah, iya. terus cek di tengahnya ada 1 kali. Nah, itu 1 kali itu udah berarti 2 itu. Oh, satu lagi ya. Itu Nah, gini, kalau 2. antara subbab itu 3 spasi. Antara subbab. Kalau bab ke subbab itu 3, antar subbab itu 3 spasi. Kalau di dalam subbab itu 2 spasi, kecuali subbab tabel itu dan keterangan rumus Iya, itu sama 1 gambar. ya. Itu 1 spasi. Iya. Dan fontnya di dalam tabel itu 10 sampai 11. 11 ya. Terus apa?
Oh iya Pak ya, Terus lihat yang di itunya tadi, identifikasi. yang bab 1, yang di pembatasan masalah, udah kamu ini belum yang unit Udah variat? Pak, Udah dikurangi semua. Jadi yang di 2, 3 udah. itu tinggal di variat ya. Iya, yang nomor 2-nya deskripsi data anak antara jenis kelamin dengan Nah, itu umur di HbA variat. 1C pada Oke. mikroalbumin. Jadi tinggal sedikit kan udah. Iya, jadi Nah, kalau udah. yang gini nih, tadi pertanyaan si Rani, mana yang tujuan umum, mana yang tujuan khusus? Tujuan khususnya yang korelasi ya Pak ya. Nah, itu yang khusus. Ya, Yang umum, statistiknya. Itu yang bivariat, yang yang univariatnya. deskriptif itu yang umum. Atau kalau mau umum sekalian yang itu tuh, yang satu tuh umum semua tuh. Iya. Ya. Coba alasnya, Rani kenapa Rani alasnya? Kenapa yang umum itu yang deskriptif? Yang khusus kok yang uji statistik? Ayo, argumentasinya apa tuh? Tadi kan kalau kata Bu Dewi kan terbalik. Yang umum malah yang khusus. Nah, coba argumentasikan kenapa tuh? Khusus kan memang yang kita ujikan gitu ya Pak ya. Tujuan khusus. Sesuai tujuan Namanya penelitian saja kita ya. umum. Namanya saja umum. Umum itu kan deskripsi. Gambaran. Ya kan? Kalau yang khusus itu yang tinggal satu yang spesialis. Iya. Spesialis. Menyempit gitu ya Pak. Ya, kayak parasitologi umum. Iya. Tapi kalau udah mencakup kecacingan, apa? Khusus. Herpetologi. Iya, herpetologi. Masuknya Kalau khusus. udah masuk ke amuba, protozologi, sama-sama parasitologi. Jadi makin diperkecilnya lagi gitu ya Pak ya, khusus itu. Sekarang yang mana yang umum, mana yang khusus? Ya, yang umum itu yang 1 sama 2. Yang iya. Oke. Ya Pak. Ini rumusan Nah, masalahnya. terus berarti nanti di antara pembatasan, rumusan, sama tujuan sama. Sama ya. Jadi jumlahnya ya. Iya Pak. Tujuannya. Terus ini ruang lingkupnya ya Pak ya, yang ini. Ya. Kan udah pakai Nah, dinarasiin ya Pak ya. itu meliputi kompetensi sama proses pemeriksaan di laboratorium ya. Iya. Ruang lingkupnya di lab apa misalnya? Tadi si Rani cuma lab hematologi, padahal dia ada lab kimianya. Periksa serum iron sama ferritin. Nah, itu malah nggak tertulis tadi itu. Nah. Terus dia ininya apa? Pra, analitik atau pasca? Pasca. Pasca, karena dia pakai data sekunder. Dia nggak melakukan pemeriksaan. Ya, ya oke, Pak. terus lagi yang keduanya. Tujuan pusakanya ini baru 1, 2. Nah, itu hanya dibikin sub bab. Di blok, masukin ke heading 3. Oh, iya Pak. Heading 4, enggak? Yang 3 apa 4 Pak? Kalau nggak salah sih heading 4 deh, coba deh. 4 kan ya? yang bab itu kan heading 1. Subbab konsepnya itu heading 2. Iya, diabetesnya heading 3. Berarti preparasinya nah, heading 4 ya Pak? Berarti heading 4. Oke Pak. Muncul kan tuh langsung? Iya. Nah, itu berarti yang konsep teori itu ada nanti satunya tuh ada berapa tuh yang tentang DM-nya itu. Mungkin ada definisi, ada prevalensi, ada etiologi, ada diagnosis. Oke Pak. Nah, gitu. Nanti aku rapiin ya Pak ya. Harusnya biasanya definisi dulu berprevalensi ya. Oh, tapi yang lain juga langsung prevalensi Pak. Biasanya definisi dulu. Yang bab 2 ya Pak? Yang ini biasanya definisi dulu. Pengertian dulu baru prevalensi. Oh. Ya, nanti tinggal dirubah aja. Dirapiin ya Pak ya. Di drag. Berarti definisi dulu ya Pak pertamanya. Definisi dulu lah di mana-mana tuh pengertian dulu. Oke Pak. Baru prevalensi. Nanti tinggal di poin itu tuh, penbras itu tuh. Ya. Berarti nanti tinggal ditukar ya Pak, terus dirapiin. Terus yang keduanya tadi yang variabel yang itu, variabel yang kamu ukur apa aja yang kedua tuh tadi? Variabel. Oh, ini nih ada. Variabelnya ada jenis kelamin sama umur. Tuh, variabel. Terus ini yang ini relevansi harusnya apa yang 3 ini? Yang 3 itu relevansi. Yang 2 itu variabel yang mengukur, baik yang variabel bebas maupun variabel terikat. Iya. Ya. Oke.
Terus Yang ini yang ketiga itu relevansi, yang ya keempat itu referensi referensi penelitian penelitian sejenis sejenis sebelumnya. sebelumnya. Oke, udah sip Nggak usah aja. pakai tulis referensi ya, penelitian sejenis sebelumnya. Oh, ya Pak. Referensi kan udah ini semua. Siap, Pak. Referensi itu kayak acuan gitu loh, Mm-mm. citasinya dari mana. Kan referensi itu bisa tesis, bisa textbook, bisa skripsi, bisa jurnal, Mm-mm. bisa artikel, bisa proceeding, bisa berita, macam-macam. Ini kerangka teorinya, Pak. Kerangka teori itu merupakan rangkuman dari teori Iya, itu kan ada yang klasifikasi, teori. ada gejala, etiologi, Nah, komplikasi, ini uji labnya, ini ya Pak oke, ya. sip. Oke, Itu jadi gambar berarti ya. ya. Terus ini metode penelitiannya. Kalau namanya variabel itu nggak perlu pakai data ya. Oh, ya Pak, Namanya variabel itu apa sih variabel? yang Nggak diukurnya lagi ya. ngomong data jenis kelamin nggak usah. Oh, berarti datanya di darat aja. Satu darat aja. Ya udah variabel itu ya bisa jenis kelamin, bisa usia, Umur ya Pak. ya bisa apa lagi tuh. Nggak usah lagi pakai Nama-nama datanya MT ya Pak. keempat itu nggak Eh, usah. sorry. Ya. Ya Pak. Apa nilai HB1A. Oh nilai N-nya gede dong berarti. Ya, kan tadi karena ini. Ntar, loading dia. Agak ngadat dia. Tuh, maklumnya. Berarti N-nya gede ya Pak ya? Yang dua itu analitik, yang satu Iya, tadi deskriptif, kehapus Pak, aku yang ingat. dua analitik. Ya, di sininya ya Pak ya. Analitik atau ada artinya analitik itu berarti dia ada uji statistik, Iya, ada uji hipotesis. udah nggak masih. Udah nanti aku tambahin ya Pak ya di Ya. situnya Yang analitik. dua deskriptif dan analitik ya. Iya, tadi sih ada Kalau Pak. kecuali yang KPI nggak ada ya analitik ya. Ini Nanti yang dia hipotesanya. deskriptif aja ini. Hipotesa akunya ada korelasi. Di sampingnya adalah desain apa namanya? Analitik Analitik korelatif. korelatif. Mana analitik korelatifnya? Ini desain penelitian digunakan adalah penelitian analitik Nah, itu yang korelatif. atas tiga judulnya. Yang mana Pak? Gambar itu namanya judulnya apa? Oh, desain penelitian. Oh ya, salah Analitik kurang ya. korelatif. Analitik. Oh, ya. Desain. Oke, Pak. Terus variabel penelitiannya ada jenis kelamin, umur. Itu tuh apa tuh? Tadi ada narasi apa tuh di bawahnya tuh? Sebentar Pak. Yang desain itu tadi, nah tuh apa tuh? Pada Ini. penelitian ini, Penelitian yang digunakan adalah penelitian analitik korelatif. lah kan udah Penelitian ada yang hipotesis. bertujuan. Oh, jadi nggak usah ditulis lagi Pak? Ngapain kamu duplikasi gitu? Oh, berarti ini kita bisa dihapus. Ya tuh. Ini narasi, ini Ya. narasi yang setelah desain penelitian. Apa? Ya kan nggak ada itu dicari di gudang nggak ada. Makanya si kakaknya coba dicari kemarin nggak ada. Makanya yang itu juga nggak ada tuh yang Honda itu. Iya, nggak ada itu juga. Semua yang klasik itu nggak ada. Nggak ada dicari waktu itu di gudang bawah gudang atas nggak ada. Kita tanya kakak tulis. Udah diambil kan kunci syaratnya itu. Kunci syaratnya diambil belum? Jangan lupa. Kunci syarat. Udah. Berarti yang ini dihapus aja ya Pak ya? Ini Ya, tetap Bapak, ya. kamu bisa nggak menanya apa tuh desain analitik korelatif? Iya, cuman penelitian hanya meneliti bagaimana hubungan variabel dengan variabel lainnya Yang gitu. kalian kedua nggak usah itu, yang padatkan ini untuk ini nggak usah. Oh, berarti yang ini aja yang di delete Pak? Iya. Oke. Itu langsung aja ini gitu Pak. Oke, nah itu tadi Bapak subbab ke subbab tadi berapa? Dua. 3. Oh, 3. Subbab ke subbab Oh iya, ketiga. 3.
Iya, spasi. Waktu itu jadiin satu spasi, jadi enter terus satu spasi kontrol satu. Kontrol satu. Layoutnya di nolin tuh layout. Iya. Yang tengah. Yang mana Pak? Layout ada tasnya layout. Ini. Nah, tuh. Udah nol. Nol, udah. Nah, udah. Itu tiga tuh lihat kalau gitu. Beda kan? Iya. Oke. Terus ini variabel penelitian. Nah, ini kan itu kan ada satu berarti yang heading 3 kan? Iya. Nah, heading 4-nya jenis kelamin, umur gitu loh. Oh iya Pak. Ya nggak? Ini harus di heading berarti ya Pak ya. Di heading. Itu adalah definisi teoritis. Ini ya. Iya Pak. Nanti aku rapihin ya Pak ya. Nah, itu rapihin. Terus Ada. yang variabel terikatnya apa tuh? Ini terikatnya Pak. Itu variabel bebasnya kan cuma jenis keterangan nama umur doang ya. Iya Pak. Nah, terikatnya itu. Ini definisi operasional variabelnya Pak. Nah, ini definisi peneliti nih. Coba baca tuh. Kamu berapa sih itunya? 100 dong bikinnya. Kenapa? Oh ininya. 80 tuh view-nya itu. Iya. Kebanyakan kegede, kecil. Ah, iya. 110 lah, paling biar kebaca. 110 atau 120. Nah, ingat ya bikin tabel itu yang badannya itu adalah left margin. Yang center itu hanya header sama footer. Header sama footernya Pak Nah, ya. kalau badan berarti yang mana? Ini anggotanya. Itu left margin top. Oh, Left margin top. Jadi di blok itunya left margin top. di blok terus mana Pak? Tabel layout. Kan tabel layout yang biru. Oh, itu. ini. Sebentar. Itu ambil yang kiri, paling kiri atas. Kiri atas. Ini. Nah, ya. Klik. Oh, gitu ya Pak ya. Layout. Mana? Kok nggak ke atas itu yang itu ya? Udah sih Pak, tadi udah baru. Kalau nggak ke atas berarti ada yang salah nih. Oh, enggak, kayaknya. Itu yang dua nggak ke atas tuh yang data itu. Yang umur tuh. Yang umur. Yang alat ukurnya. Oh, yang ini ya. Nah. Coba kita ini lagi Pak, sebentar. Kamu lihat ada enter nggak tuh? Kayaknya ada enter deh, Pak. Nah, ya kan? Iya. Jadi dia nggak naik. Oke, Pak. Oke. Ya, Pak. Oke. Terima kasih. Ini timeline penelitiannya. Nah, sampel itu juga ada yang heading 4 tuh. Yang 3B, 3C itu loh. Mana, Pak? G3. G3. Oh, iya. Nah, G3 itu kan kalau nggak salah ada besar sampel, iya, terus Pak. ada jenis sampel. Ini harus di heading juga ya, Pak ya. Jenis sampel kamu tuh berpasangan apa tidak berpasangan? Nanti aku rapiin ya, Pak. Ya. Ya. Besar sampelnya. Besar sampelnya berapa, Net? Spasinya jaringnya jauh banget itu. Yang ini, Pak. Yang atas. Oh, yang atas. Yang atas. Tuh dari adalah sampai ke itu berapa spasi tuh? Iya, kan harusnya kan 2. Okay. Tapi ketika udah jadi rumus 1. Oh. Ke sini 1 doang, Pak. Ya itu 1 yang di dalam rumus itu 1, tapi ketika yang adalah titik dot masih 2 spasi. Iya, Pak. Nah, terus kayak yang keterangan tuh di mana ya itu baru 1 spasi sama fontnya ya. Ya, Pak. Ini 1 spasi kan. Udah benar yang itu. Terus sama itu tadi spasinya dari mana tuh tadi? Ini Pak udah aku tulis. R-nya. Mana tadi ya? Nih, ini Pak, di sini nih. Nah, R-nya itu dari itu. Oke, Pak. Dapatnya 106, Pak. Tapi kan karena subjek penelitian aku 130, jadi aku ambil aja semuanya 130, Pak. Iya. Itu kan jumlah minimal. Iya, karena beda dikit doang gitu. Jadi ya udahlah. Iya. Oke.
Jadi Kecuali kalau misalnya 106 populasinya ada 400 1.000 gitu. Jadi atau pas ada kejauhannya. 500, memang sanggup. Enggak. Jadi Ya, aku tergantung ya, kesanggupan. jadi aku pakai 130 Pak. Ininya teknik pengambilan datanya. Oh iya Pak, aku mau nanya kriteria inklusi sama Kamu baca eksklusi ya. di halaman ini. Kemarin itu Iya kemarin ada yang dibahas Mbak pas Barini itu halaman Pak. 29. Nah, pedoman. Ayo, Ini pedomannya. Pedoman. halaman 9. Aku di Nih, komputer mana? ya. Nih, penjelasan yang akurat tentang karakteristik populasi atau sampel penelitian, Hmm. ya, maka kriteria inklusi eh, perlu diberikan agar besar sampel dan sampelnya dapat disusun secara tepat. Yang betulnya sampel benar mewakili dalam arti ini, ya, inklusi dan eksklusi ini. Ya, iya Ya, Pak kan berarti kalau kamu sudah menjelaskan karakteristik sampel populasi itu sudah jelas dan akurat, sebetulnya nggak perlu lagi. tapi kan Pak maksudnya di karakteristik kan nggak disebutin kalau DM yang aku ambil itu kan misalkan aku cuma nuliskan DM tipe 2 tapi di si inklusi ini aku pengen ngejelasin kalau aku mau orangnya tuh dia nggak punya penyakit penyerta lain selain diabetes gitu Pak. Nah, Makanya sekarang di eksklusi itu berarti bukan inklusi dong. iya, jadi di sininya aku kriteria inklusinya kan hanya ngambil orang yang tidak memiliki penyakit penyerta lain. Jadi eksklusinya orang yang punya penyakit penyerta lain. Nah, sekarang di daftar Kemenkes muncul. Muncul, Nah, jadi ya dia udah ada berarti diagnosa. masuk itu. Oh, berarti nggak Ya. apa-apa ada inklusi eksklusi kayak gini ya Pak ya? Ada, kan tadi bilang kalau ada nih, ada variabel eksternal atau confounding variabel Iya. itu ada, ya, Mm-mm. kamu itu, nah itu baru dituliskan Iya. isinya. Dan harusnya juga dimunculkan di yang deskriptif itu, yang di confounding faktornya itu, yang di bab 3A tadi. Oh, Mana bab 3A tadi kamu lihat? bab 3. Bab 3A. Ini kerangka konsep. Nah, mana perangkat konsep? Nah, itu harusnya di tengah-tengah situ ada confounding faktor. Di tengah mana Pak? Di tengah tanda panah itu. Oh, di sini. Oh, Apa tadi kamu bilang? Ada iya. faktornya itu. Eh, penderita DM tipe 2 yang mempunyai penyakit penyerta Nah, di lain. situ. Oh, iya. Bentuknya nanti kayak gimana Pak? Dikotakin Kotak lagi. juga. Oh, Namanya confounding variable. Variabel pengganggu. Jadi nanti ada 3 kotak tuh, ada variabel bebas, ada variabel pengganggu, ada variabel terikat atau tergantung. Kalau memang ada variabel pengganggunya. Nah, ditaruh tengah sini itu. Variabel pengganggu satu kotak lagi apa? Variabelnya apa aja variabel pengganggunya? Itu aja sih Pak. Ya tulis apa namanya variabel pengganggunya itu. Oh, sorry Pak, aku Kamu bilang tadi apa? penyakit penyerta lain kayak misalkan hipertensi kan soalnya dia bikin ngaruh ke mikroalbumin juga Pak. Tulis berarti penyakit penyerta lain variabelnya. Atau misalnya komorbid atau penyakit apa gitu ya. Udah, nanti aku perbaiki ya Pak ya. Nah, penyakit penyerta itu adalah variabel pengganggu. Misalnya ada juga yang begini, misalnya kalau dia minum obat dia itu apa namanya? Glukon apa? Glukon gibat. Glukon gibat. Kalau pasien itu minum glukon gibat gimana? Iya. Kan dia ganggu nanti. Berarti dia nanti hasil labnya tidak ini dong. Tidak akurat karena dia udah minum obat. Tapi aku nggak ada data itu Pak, jadi nggak apa-apa kan tidak ada tuh. Iya. Jadi nggak aku masukin ke inklusi atau eksklusi gitu Pak. Berarti kalau yang ada di situ berarti nanti masukin di faktor pengganggunya. Iya, di sini ya Pak ya. Di tengah situ. Ya. Nanti si panahnya itu dari variabel independen tuh diarahinnya ke pengganggu dulu ya Pak ya? Iya, panah ganggu itu ganggu panah itu. Iya. Itu namanya variabel pengganggu. Siapa? Confounding faktor. Berarti ini inklusinya udah benar ya Pak ya? Nggak usah dihilangin? Nggak usah. Oke, Pak.
Terus ada prosedur penelitian. Ya, terus ini Komputer, permohonan aplikasinya apa aja kaji ada tuh etiknya. tuh. Ini ada software list namanya BIS1. Aplikasi komputer tuh berarti kan nanti ada MS Office, Oh, SPSS, oh iya, ya kan? iya Pak. Komputer dengan aplikasi itu, gitu kan? Itu kayak SPSS, Kemudian Excel kayak gitu harus ditulis juga apa? Udah masuk ya kan dari di komputer aja? dia Ya, maksudnya. oke Pak. Berarti udah nggak Komputer usah dimasukin lagi ya? Nah. plus kan Oh, dia add on, iya. ya kan? Add on kan? Nah, dia dengan eh, aplikasi Microsoft Office. Microsoft Office itu nanti ada Excel, ada kalkulator, ada, dan kalau aplikasi itu kan dia harus download, harus install dia. Dan SPSS gitu ya Pak. Oke Pak. Terus ini teknik pengumpulan datanya. Atau collecting. Ya, collecting, terus ada editing. Kemudian ada coding nggak? Ya, ini coding. Ada coding, ada Teknik pengolahan datanya. teknik pengolahan data itu masuknya di J deh kalau nggak salah deh. Di J. Di mana Pak? J. Di J pengolahan data. Iya, ini di sini kan Pak. Ini kan J. Itu 4 itu. Oh, Oh, bukan J4 itu Pak. iya, misalnya itu kan di J J1 teknik. pengumpulan, J2 itu. J1 ini, J2 ini, J3 Anaknya, ini, anaknya J. J4 ini. Oh, Iya Pak. Iya. Terus ini pengecekan kebenaran entry datanya. oke. Ini analisis datanya. Ya. Nah, nanti A-nya di bawah P itu ya. Iya, Di Pak. bawah program nanti dibikin. Ini ya di sini ya Pak, di bawah ini. Oke Pak, entry data benar. Terus ada teknik penyajian data. Nah, kan disampaikan kan penyajian Iya. data secara narasi dan Secara narasi, tabulasi, dan atau grafik, kalau ada. gambar atau Nah, foto. gambar garis miring foto nggak pakai spasi ya. Oh iya Pak. Kan itu tanda baca garis miring itu. Oke. Nah, sekarang bab 4. Bab 4 itu kan berarti hasil itu kan tadi ada yang deskriptif, ada yang analitik ya. Iya Pak. Deskriptif itu yang datanya kategorik, ada yang datanya numerik. Numerik. Kalau yang datanya kategorik itu mau tabel boleh, mau grafik boleh. Kalau tabel namanya distribusi frekuensi. Kalau grafik biasanya itu tabel pie. Ya, pie Iya. chart yang kayak kue bolu ya. Nah, itu. Nah, ini udah benar ya. Nah, kemudian yang untuk kategori data apa yang deskripsi data numerik itu namanya tabelnya statistik dan atau distribusi frekuensi boleh. Ini benar ya Pak ya? Ya itu umur ya. Iya. Nah, kalau dilihat dari umur termuda 35 tuh ya kan. Umur tertua 79 tuh ya. Iya. 35 sama 79. Nah, kalau di univariat gini itu tidak boleh ada tambah lagi koefisien variasi. Iya, itu hanya di variat ya Pak. Koefisien variasi itu hanya muncul untuk data bivariat. Misalnya umur antara jenis kelamin sama laki dan perempuan. umur gitu kan ya. Itu koefisien variasi tambahin. Ya. Terus ya ini terus kemudian uji normalitas ada umur HbA1c sama uji normalitas ini mikroalbumin hanya khusus untuk data numerik. Ya, kalau yang data kategori nggak ada lagi uji normalitas data. Iya. Ini kesimpulannya umur normal ya. Iya, umur normal karena lebih dari 0,05, terus yang lainnya tidak normal karena kurang dari 0,05. Nah itu jamnya berapa tuh dari tabel dengan berikutnya? Itu 2 ya? Oh ya Pak. Berapa 3 tuh kan itu jam? Mana Pak? Dari ya, sini. Itu tabel dengan yang upaya itu loh. Oh ini. Nah, kan harusnya 2. Oh ya. Nah, ya. Ya. Terus karena datanya tidak normal, HbA1c sama mikroalbumin, aku ngelakuin upaya. Masih deskriptif loh, ya. belum analitik. Oh iya Pak. Nah, sekarang yang bivariatnya mana? Bivariatnya di bawahnya Pak ini. Nah, bivariatnya lihat mana? Nah, bivariat yang antara data kakak ada nggak kategori-kategori?
Enggak ada. Kalau nggak ada berarti katnum kan? Iya, Nah, yang katnum. mana yang katnumnya ini? Berarti ini Ini nungkat ya. Nungkat ini umur dengan jenis jenis kelamin kelamin. dengan umur. Nah, ini baru pakai KP. Mana KP-nya? Ini. Nah, kamu mau pakai COV atau mau pakai KP? COV bahasa Inggris. Oh, KP bahasa Indonesia. oh. Jawab juga nggak apa-apa kan, Pak? Ya kan Harus harus miring. konsisten aja. Oh iya, aku jawab sih dari Kamu awal, itu Pak. soalnya simpangan baku bahasa Indonesia. Oh iya. Kalau KP mau ya, standar Pak? deviation. Oh, berarti KP Kalau mau aja, pakai Pak. bahasa Inggris jangan tanggung-tanggung semuanya. Oh, iya. Nah, Ya, ya, Pak. kayak min kamu udah bahasa Inggris, Iya. median, modus bahasa Inggris, varian saya pakai CE. Ya, Iya. nah, itu bahasa Inggris. Kalau miring ingat Mm-mm. italik. Iya. Oh iya. Ya, Tapi ini kan aku ganti bahasa Indonesia. Berarti nggak usah dimiringin ya, Pak ya. itu min masih bahasa Inggris. Min Mana? tentang jadi random kalau mau bahasa Inggris. Kamu nggak konsisten berarti. Ini bahasa Indonesia, Pak. Min masuk bahasa Indonesia. Rata-rata ya. Oh, ini Min berarti itu kan rata-rata bahasa Indonesianya. dari sananya berarti, Pak, mencok-mencok bahasa. Oh dari sana gimana? Kan ini. Harusnya nilai Aku- rata-rata ya, median Oh. nilai tengah ya, Pak. Oke. Modus Nilai tengah itu adalah rata-rata, median, dan modus. Mm-mm. Itu nilai tengah. Oh, berarti intinya aku harus konsisten ya, Pak, mau bahasa Inggris atau bahasa Harus konsisten. Indonesia gitu. Oke, Kalau Pak. mau bahasa Inggris, mau bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Siapa? Nanti aku ganti ya, Pak ya. 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 Nah, kalau kamu udah bisa baku, berarti kan tadi Iya. standar error, gitu ya. Ini deskripsi data bipariat Itu jenis. minimal, maksimal, bukan pakai X dong kalau bahasa Indonesia. Iya, tulis aja ya KS. maksimal pakai. Nah, Nanti aku ganti ya, Pak ya. Nanti aku pokoknya tentukan. konsistensi aja bahasanya itu. Terus ini ada Nah, jenis kalau mau kelamin. lihat itu, kalau ditanya, apa bedanya kafe yang jenis kelamin laki sama perempuan? Perempuan lebih mendominasi gitu. Berapa? Ntar ininya loading, Pak. Nggak bisa Laki-laki lagi. berapa, perempuan berapa tuh? Laki-laki 16, perempuan Iya, 18. 18. Nah, Ngeblank. Laki-laki lebih banyak ya. Perempuan lebih Bervariasi. banyak. lebih banyak Lebih kan? banyak perempuan. Variasi. Iya. Bandingin. Terus yang Ini kedua, jenis kelamin dengan nilai HbA1c. nah, kayak gitu ya. Nah, ini namanya tabel statistik Iya, untuk Pak. menilai. Terus, Ini jenis kelamin dengan mikroalbuminuria. nah, baru yang ketiganya ada lagi. Yang transformasi itu. Bukan Yang apa, Pak? distribusi normal mana? Yang B bivariat. Tadi kan yang A tadi yang baru univariat, distribusi normal univariat. Oh, ada lagi, Pak. Ayo. Yang Jadi mana ya? yang dua itu tadi, yang bivariat itu, ya, ada yang tabulasi Katnum dan ada yang keduanya itu distribusi normal, yang bivariat. Berarti itu antara yang numerik semua. Gimana, Pak? Yang numerik dan kategorik lah. Iya kan tadi udah, Pak, yang jenis kelamin dengan Yang umur. mana coba? Mana distribusi normalnya Bapak tanya? Oh, nggak ada ya. Ini Mana? berarti ini Tunjukin bukan, kata Pak. kamu sudah tadi mana? Enggak, kirain ini. Itu apa bacanya? Data bipariat. Nah, distribusi normalnya mana? Oh, belum ya. Tapi perasaan yang lain juga kayak gini nggak sih? Berarti Enggak, Bapak suruh bikin kemarin nah. Distribusi ini. iya, kata Bapak ada distribusi normalnya. Yang bivariat juga ada distribusi normalnya. Oh, yang ini Pak, distribusi Iya, berdasarkan normalitasnya. jenis kelamin. Yang normalitas ya. Iya, normalitas Uji data, misalnya umur. Yang laki berapa, yang perempuan data normal apa enggak yang sama perempuannya? yang pakai kolmogorf itu kan. Ya, tergantung itu Oh iya, sampelnya. Nah, Ayo, gimana? Ada yang baru nih. univariat ada di bivariat ya. Di univariat ya, Mbak. Uji normalitas kan. Bukan yang itu, kata Bapak. Itu aku juga ada uji normalitas yang itu. Yang itu Mas. bukan. Mana? Kamu yang tadi yang Maksudnya satu ini ada kan? yang univariat. Iya, Pak. Adanya Oh, ini kalau yang doang, Pak bivariat, kita. Bivariat ini. Kalau yang bivariat Pak, Itu umur untuk seluruh berapa tuh? seluruh DB-nya sampelnya. 130. Nah, kalau laki perempuan berapa jadinya? Jadi lakinya berapa, perempuannya berapa ya? Oh, Itu namanya bivariat. heeh. Mana ini yang distribusi normal bivariatnya? Nggak ada, Pak. Karena kirain udah masuk yang Beda, yang ini uni. Beda, Uni itu satu. Heeh. B itu dibedakan berdasarkan kategorinya. Berapa distribusi normal untuk
umur Beda, berdasarkan jenis kelamin. oh, kayaknya yang ini bukan sih, Pak. Yang Ntar. pakai Nah, itu Yang kan, pakai yang pakai filter nih, Pak. filter itu ya, Pak. Oh, nah, ada aku, Pak. ya Uji itu masuk ini, normalitasnya ada. masih deskripsi, bukan Oh, analitik. Uji normalitasnya. ada aku. Ntar, di mana Oh, ya? belum dimasukin ya? Udah, perasaan. Ntar. Nah, Sebentar, Pak ya. Aku cari dulu. Oh, enggak, kayaknya enggak aku masukin ke sini ya. Oh, berarti di uji normalitas coba juga. di bab 3 kamu cek lagi di bab 3 yang tadi yang penyajian data tadi itu. Bab 3. Tiga. Mana bab 3 yang penyajian data yang K, Penyajian data. JK. Nah, Mana yang K tadi? ini. Bawah tuh kau, teknik penyajian data. Oh, Nah, ini, Pak. oh yang itu yang data kategori mana? Yang mana, Pak? Yang analisis data kali, analisis datanya kali yang itu kali. Nah itu. Nah, mana yang statistik derivatif yang bivariat mana? Itu loh, statistik derivatif itu tuh dibagi satu univariat, ya Sama yang statistik bivariat. derivatif itu, ya kan? Statistik derivatif itu diganti lagi tuh ada satu itu adalah yang univariat. Oh, ini. Nah, itu ganti dulu univariat itu enter. Ini apa saja, Pak? Enter aja dia Oh, enter. Enggak datanya dia enter. oh, Dari datanya. Dari depan data. Nah, itu satu univariat. Benar tadi, satu I itu tadi univariat. ya gini, Pak. Jadi isinya nanti data kategori gitu ya, Pak? Iya kan? Iya, Itu namanya univariat. Univariat itu ada yang data kategori, ada yang data numerik kan? numerik. Nah, sekarang yang dua bivariat mana? Hmm. Oh, ini langsung ke ujian normalitas. Nah, ini kan baru univariat, yang bivariatnya mana? Oh, ini di bawahnya kayaknya, Pak. Sebentar. Nah, ini. Nah, harusnya dua bivariat sebelum masuk analitik atau satu diferensial. Oh, jadi di atas siapa ya? Sebelum uji normalitas gitu, Pak. Sebelum ini. Berarti setelah ini ya, Pak ya? Dua gitu. Enggak dong. Tunggu dulu kamu lihat tuh yang di itu tadi, yang hasil analisis data itu loh. Kan tadi satu. Yang satu itu kan Ini. univariat, Ya. ya kan? Univariat itu berarti ada tiga kan? Ada data kategorik, data numerik, sama uji normalitas data. Oh iya. Berarti sampai tadi Betul normalitas. kan? Betul, Pak. Terus yang kedua, bivariat. Oh, Bivariat itu hanya data numerik kategorik dengan normalitas data cuma dua. berarti di sini harusnya ada dua ya, Pak ya? Iya, Bivariat. dua itu bivariat antara variabel apa dengan apa, yang satu, yang keduanya itu normalitas datanya. Variabel gitu ya, Pak ya? Ya, Keduanya, antara dua variabel kan. ya. Yang keduanya normalitas data ya, Pak? Nah, normalitas data yang bivariat antara apa dengan apa. Nah, ini yang nggak ada di kamu tadi nih. Pak, yang ini kan ya, ntar deh. Aku udah bikin, cuman mungkin belum aku masukin, Pak. Mana? Sebentar, Pak. Ini kan, Pak. Nih, kalau ini aku yang perempuan. Enggak, buka ekspresi kamu gimana caranya? Nih. Coba, buka ekspresi kamu. Oke. Ini sih udah ada bekasnya. Di data. Sampai setengah 12 ya Jumat. Iya, Pak. Di data kan, Mbak, terus select cases. Terus udah gitu, kemana? Kok gini sih? Ya udah select cases pilih apa if. If. Oh iya. Terus apa aja, Mbak, yang dimasukin? Udah if. Oh iya, aritmetik. Aritmetik log 10 ya, Mbak ya? Log 10 sih, coy. Select cases ini loh, ini udah filter JK. Ini filter, ini select cases kan?
Iya mau Mau yang ngapain? cewek terus cowok gitu. Normalitas. Mau apa? Mau diapain ini? Cewek-ceweknya mau diapain? Di normalitas iya, tapi Oh, cewek aja. Ini cewek kan aja bener kan udah. kemarin Enggak kayak kan gini. udah seleksi sih. Udah, lanjut. Lanjut aja analis biasa. Analis biasa kan udah if ini. Oh, Analis biasa. begini Mbak. Nah, tiga tuh langsung sendiri dia. Harusnya langsung. Kalau enggak dikit lagi. Ih, ini Mbak. Mbak ini kalau kayak gitu nanti dia semuanya nggak per jenis kelamin. Kan udah if tadi. Coba klik lagi if. If-nya di itu enggak diaktifkan Oh, dulu. Oh, kalau diklik if masuknya ke sini. ini nomor. Kalau yang log-log tuh itu mah buat ini ya, transformasi ya. Iya, informasi. Aku lupa kemarin Udah, pakai udah, apa udah. ya. Sebentar lagi ya balik ya. Ini Mbak ini gimana kan udah if nih. Oke, Nggak bisa di oke kan harus If-nya klik dipilih. dulu. Iya udah klik pilih, klik. Kalau diklik masuk sini. Ya udah terus JK, JK, JK. JK-nya, JK-nya masukin sama dengan apa? Oh, sama dengan satu misalkan. Barin satu ya. Oke. Satu mah cowok apa cewek? Cowok, misal cowok dulu. Oke. Continue. Oke. Terus udah gitu langsung ya. Analyze. Statistik frekuensi. Riset. Jenis kelamin. Jenis kelamin ya, masukin kan umur ya. Lupa bahagia. Nih Pak. Gimana sih Leona? Gue jadi deg-degan nih. Leona, Pak. Nggak gitu caranya. Leona. Yang apa Pak? Nyari distribusi normal nggak gitu caranya. Oh, terus gimana Pak? Mana yang kamu distribusi normal, kamu yang jenis kelamin berdasarkan umur mana? Ini. Mana gimana caranya? Aku malah nggak. Aku pakainya yang data. Salah. Oh, salah ya Pak. Oh, bukan yang itu Mbak. Gimana kamu? Coba caranya gimana? Tadi aku Analyze, ikutin. Analyze. analyze. Terus Deskripsi statistik, explore. explore. Nah, masukin itu dependent listnya itu adalah yang tadi umur apa tadi? Yang itunya, yang numeriknya. Umur. Umur apa lagi? Nilai HbA1c. Apalagi? Kadar mikroalbumin. Apalagi udah. Udah. Nah, masukin ke faktor listnya itu jenis Jenis kelamin. kelamin. Itu adalah data kategoriknya. Oh iya Pak. Terus oke ya Pak ya. Nah, oke coba. Plotnya aja dulu, plotnya. Oh, plotnya. Tadi. Oh, udah terlanjur. Ulangi lagi. Itunya. Udah muncul belum? Distribusi normalnya udah muncul belum? Nah, nih. Ini Pak. Oh, tadi karena Normality datanya udah kamu compeng belum tadi? apanya Pak? Normality datanya. Udah. Nggak mungkin, coba cek. Nih, ulangi apa ya? Explore. Plot. Plot. Mana dulu Oh, compeng itu? ya. Itunya non, deskripsinya non. Udah, ini non. Plotnya non. Itunya hilangin. Ininya hilangin. Udah, continue. Continue. Oke.
Masukin yang topik tadi. Mana? Cari distribusi normal. Normality datanya itu cari yang sebelah kiri navigasi itu. Navigasi kiri. Makanya itu digedein batasi 55 iya. itu. Nah, itu cari yang normality datanya cari. Ini Pak. Ini bukan ya? Normality data. Ini. Nah, itu tes of normality. Nah, itu lihat tuh kamu. Mana laki, mana perempuan itu. Ini laki semua. Nah, kalau laki semua itu jenis kelamin nggak ada perempuannya. Oh, tadi gara-gara selekesis, Pak. Terus oh, ininya alkesis. Bentar, Pak. Tadi pakainya iya. Berarti ulangnya Pak ya, sebentar Pak. Alkesis. Iya, udah aku alkesisin. Udah, plot ambilnya plot. Ya. Udah plot, okay. Ambilnya plot, continue and plot, terus continue, terus plot. Plot. Nah, plot, oke. Mana? Sebentar Pak. Cari di navigasi sebelah kiri itu. Iya. Cari aktivitas of normality. Yang terakhir lah. Ini. Nah, itu udah muncul tuh, lihat tuh. Lihat DF-nya kamu lihat tuh. Ini Pak. DF-nya kamu lihat berapa? Iya. Laki berapa, perempuan berapa? Laki 45, perempuan 85. Nah, terus kamu lihat itu DF-nya, signya. Pakai yang mana bersih? Pakai yang kiri apa yang kanan? Pakai yang ini, kiri yang Kolmogorov Smirnov. Salah. Kalau yang kurang dari 50 pakai yang kanan. Oh iya, laki-lakinya jumlahnya 45. Oh. Kalau yang lebih dari 50 pakai yang kiri. Berarti itu yang caranya. Iya, Pak. Jadi nanti yang laki-laki pakainya yang ini ya, Pak ya? Iya kan tergantung jumlah sampel. Iya. N itu kan jumlah sampel. Nah, kalau kamu yang tadi buat itu namanya univariat, normalitas univariat. Ini baru namanya normalitas bivariat. Berarti yang laki-laki pakainya Spirowic ya Pak ya? Karena kurang dari 50. Yang perempuan pakainya yang Kolmogorov. Begitu. Ya. Berarti nanti ini dimasukinnya ke 50 ke bawah, pakai yang SB. Jika jumlah sampel di atas 50, pakai yang KN. Oke. Ya, berarti yang umur yang mana tuh? Yang cowoknya? Yang cowoknya yang ini, Pak. Nah, berarti gimana tuh? Ini lebih dari 0,05 berarti normal. Yang ceweknya? Yang ceweknya pakai yang ini juga normal. Nah, coba kalau pakai yang kiri semua. Yang kiri semua. Walaupun normal, tapi kan ya datanya kan kurang ya. Datanya kurang kalau yang laki-laki. Ya? Iya, Pak. Nah, terus yang kedua yang nilai HbA1c. Yang HbA1c untuk yang laki-lakinya tidak normal. Nah. Untuk yang perempuan juga sama tidak normal. Yang ini, Pak. Terus? Mikroalbumin juga sama, yang cowok tidak normal, yang cewek tidak normal. Nah, kalau gini diupayakan. Transformasi data. Oh, itu ya. Nah, ini nanti yang buat tadi yang uji analitik tadi atau inferensial. Oh, bedanya. Dasarnya dari deskriptif ini. Iya. Dasarnya. Berarti di analitik itu kamu sudah memutuskan tuh apakah ini pakai uji parametrik dengan Pearson atau Spearman. Non parametrik dengan Spearman. Ya. Aku udah sih Pak, aku udah ngelakuin tes normalitas. Ini yang transformasi. Gimana hasilnya transformasi? Iya. Jadi yang mikroalbumin aja yang jadi normal Pak. Yang itunya. Yang HbA1c-nya tetap nggak normal. Berarti pakai Spearman. Karena keduanya salah satunya itu syarat itu keduanya harus normal. Nah, paham di sini ya? Iya, paham. Jadi normalitas data itu ada dua, ada univariat. Iya, berarti dimasukin ya. Iya, berarti dua-duanya dimasukin. Iya. Karena kan beda jumlahnya. Iya, Pak. Ya kirain normalitasnya cukup yang itu aja gitu yang pertama itu. Kan kalau namanya deskriptif tuh ya tergantung mau univariat atau bivariat. Berarti yang tadi untuk bivariat ya Pak. Nah, sekarang kalau yang untuk uji statistiknya itu pakai yang univariat atau pakai bivariat? Ya, aku pakainya yang univariat, Pak. Nah, iya, karena kan seluruhnya. Iya.
Terus ini korelasinya Pak, aku pakai Sperman kan, karena kan tetap Ya, nggak normalnya tadi. Hasilnya gini, ada korelasi tapi positif rendah kan? lemah. Iya, positif lemah Pak. Lemah itu 0,1. Iya, Arahnya apa? Positif apa arah negatif? positif. Artinya apa kalau arah positif? Ada hubungan, jadi ada Enggak, apa? kalau arah Nilainya positif itu naik. itu Oh iya, artinya kalau semakin tinggi tinggi nilai variabel X, Iya, maka maka sebagai semakin ya tinggi juga. pula variabel Y. Iya Pak, hasilnya. Kalau arah negatif, Berarti kalau naik, terus itu belum tentu akan itu akan turun yang Y-nya. ini tadi apa mak? Apa nih? Masih Berarti Siska. sudah berarti ya. Nah, ini Nah, kan Sama aja kamu cuma bedanya nggak ada analitik gitu loh, Pak. Ini sama kamu sampai itu. Bedanya kamu nggak ada uji hipotesis, tapi deskriptifnya sama semua begitu. Kalau yang datanya kategori distribusi frekuensi, ya datanya numerik, tabel statistik. Udah bikin. Hah? Gitu. Kamu analisis datanya pakai apa? Excel atau pakai SPSS? SPSS. Udah, bisa. Kalau ditanya nggak ngerti. Padahal pakai Excel juga udah bisa kalau yang pakai deskriptif doang.